Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfadila dengan NIM 2022 31076. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas praktikum yang diberikan. Pertama di sini kita akan membahas tentang looping, yaitu perulangan. Yang pertama ada for loop, di mana perulangan for ini digunakan untuk mengulang kode sejumlah kali yang sudah ditentukan. Biasanya kita gunain tuh saat kita tahu berapa kali kita ingin mengulang suatu blok kode. Misalnya ingin mencetak angka dari 1 sampai 10, maka kita bisa menggunakan for loop. Lalu yang kedua itu ada while loop, di mana perulangan while ini digunakan untuk mengulang kode selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Biasanya digunakan saat kita nggak tahu berapa kali kita harus mengulang, tapi tahu kondisi kapan harus berhenti. Misalnya ingin mencetak angka selama angka tersebut kurang dari 10. Selanjutnya yaitu ada until loop, di mana perulangan until ini mirip dengan while, tapi kebalikannya. Jadi kodenya akan diulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada pengkondisian atau case, di mana pengkondisian case ini digunakan untuk menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan nilai dari suatu variabel. Ini mirip dengan beberapa if else elif statement, tapi lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu yang terakhir ada function atau fungsi, di mana blok kode yang bisa digunakan kembali. Jadi fungsi ini membantu kita mengorganisir kode dengan baik dan menghindari perulangan. Kita bisa memanggil fungsi kapan saja kita membutuhkannya. Selanjutnya kita masuk ke CentOS-nya. Di sini ada bin base, di mana memberitahu sistem bahwa script ini harus dijalankan dengan Basel. Lalu di sini ada get name digit yang berfungsi untuk mengambil digit name dari pengguna. Lalu ada read min p, masukkan panjang NIM Anda dan NIM length. Lalu perintah untuk membaca input dari user dan menyimpannya dalam variabel NIM length. Lalu di sini ada i sama dengan 1, di mana digunakan sebagai counter untuk iterasi dalam loop. Untuk NIM digit itu mendefinisikan variabel NIM digit yang akan digunakan untuk menyimpan digit NIM yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke looping-nya. Di sini kita menggunakan while, di mana awal dari looping while ini akan berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan NIM length-nya. Read min p, masukkan angka ke $i. Jadi dia untuk membaca digit NIM dari user dan menyimpannya dalam variabel digit. Lalu ada NIM digit sama dengan $digit. Ini tuh menggabungkan digit yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel NIM digitnya. Lalu untuk i++ ini perintah untuk menambahkan 1 ke nilai i setiap kali loop dijalankan. Lalu untuk down ini menandakan akhir dari loop while-nya. Lalu di sini ada echo-nya, di mana dia akan mencetak nilai yang sudah dimasukkan oleh user. Lalu selanjutnya di sini ada main. Ini adalah awal dari fungsi main, di mana fungsi ini dipanggil untuk menjalankan program utama. Lalu ada get name digit, di mana perintah untuk memanggil fungsi digit dari dalam fungsi mainnya. Nah, main yang paling akhir ini memanggil fungsi main yang ada gilirannya akan memanggil fungsi get name digit untuk meminta digit NIM dari pengguna. Ini untuk outputnya, di mana ini kita menggunakan while dan until. Di sini bisa terlihat bahwa outputnya sesuai dengan angka yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya yaitu kita akan mengkelompokkan, atau bisa dibilang misal dia angkanya ganjil atau genap. Pertama di sini ada bin base, seperti awal. Fungsinya masih sama bahwa dia dijalankan dengan bash shell. Lalu ada classify digit, di mana awal dari fungsi classify digit. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan setiap digit dari NIM saya sebagai bilangan genap atau bilangan ganjil. Lalu di sini saya memasukkan NIM saya, lalu ada NIM length-nya jadi dia akan menghitung panjang NIM dan menyimpannya dalam variabel digit, di mana mengambil satu digit dari NIM pada posisi yang sedang diiterasi dalam loop. Lalu di sini kita memakai case $digit %2 in, terus ada 0 echo digit adalah genap, 1 echo adalah ganjil. 1 itu adalah bilangan ganjil. Jadi saat operasi modulnya adalah 1, maka digit tersebut adalah bilangan ganjil dan akan mencetak bilangan ganjil. Mencetak pesan bilangan ganjil. Lalu untuk ESAC ini yang menutup blok case.
Lalu di sini kita masuk ke fungsi mainnya, di mana kita menggunakan main, lalu fungsi ini tuh dipanggil untuk menjalankan program utama. Lalu classify digit lagi, jadi perintah untuk memanggil fungsi classify digitnya dari dalam fungsi mainnya. Lalu mainnya ini memanggil fungsi main yang pada gilirannya itu akan memanggil fungsi dari classify digit ini untuk melakukan klasifikasi digit NIM yang sudah diinputkan oleh user. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.